A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pagi ini kita masuk di juz ke-14 15. Oh iya, kemarin kan kita di As-Salam ya. Sesuai dengan tanggal. Ya. Di surat Al-Isra ada kalimat abdan syakura, dapat enggak? Pernah dengar SOS? Biasa kalau orang lagi kepepet, mau jatuh atau mau tenggelam, biasanya ada kirim sinyal SOS. Maka pagi ini saya membahas sedikit dimensi SOS itu. SOS yang saya maksud adalah signal of syukur. Apa? Saya yakin antum udah tahu yang namanya syukur. Udah ngerti juga ayatnya 4 ayat 7. Sudah tahu betul-betul. Tapi percaya enggak? Yang namanya bersyukur itu tidak seperti yang orang-orang pahami kebanyakan. Dia mengatakan dia sedang bersyukur, tapi sebenarnya dia sedang kufur. Mulutnya syukur, prakteknya kufur. Afala akunu abdan syakura yang disampaikan oleh Rasulullah itu dibarengi dengan ibadah yang totalitas. Baru dia bisa mengatakan saya adalah hamba yang pandai bersyukur. Jadi ya Bang Kakak, di materi saya dulu tuh saya pernah sampaikan ini. Mana slide-nya? Matikan lampu depan. Nah, matikan lampunya deh. Coba baca. Fakta atau mitos? Cocok? Apa yang kurang? Bukan tempatnya yang sempit, hatinya yang kurang lapang. Aku tidak betah di sini. Ini bukan tempat aku, tidak cocok.
Dan saya mau kasih tahu gitu, kalau ada orang yang bilang begitu, dimanapun dia nggak akan cocok. Kecuali tempat maksiat, ini beda cerita ya. Jadi bukan tempatnya yang sempit, hatinya saja yang kurang lapang. Bukan rezekinya yang sedikit, syukurnya saja yang. Punya handphone yang selalu diupdate? Punya enggak? Punya kan? Antum tahu enggak? Syukur, iman, pola pikir itu juga wajib diupdate. Jadi bukan tempatnya yang sempit, hatinya yang kurang lapang. Kenapa saya masukkan hati di sini? Karena inilah wadah aslinya. Dulu pernah saya kasih analoginya begini. Kalau di WC 1 meter kali 2, 1 meter kali 1 meter tuh, antum jangankan ketemu harimau, ketemu kecoa aja masalah. Melompat-lompat dah. Hah? Dia terbang misal gitu, rasa apa rasakan? Kecoa tuh bukan masalah menyeramkannya, jijiknya tuh kan. Siapa yang takut sama kecoa? Enggak. Ya, kalau nengok kecoa tuh, oh di sini enggak ada yang ngaku ya. Kalau ada ular gitu di dalam, lebih seram lagi. Tapi kalau seandainya antum di lapangan bola ketemu kecoa, gimana hadapinnya? Hah? Jadi bola. Kalau antum seandainya di lapangan bola ketemu sama, tadi saya bilang kecoa, sekarang saya naikkan ketemu ular di lapangan bola. Panik iya pasti, tapi masih agak tenang sedikit. Kenapa? Karena antum tahu tempat lari. Logika atau analogi kelapangan hati ini nanti menentukan yang tadi malam selama 3 hari saya sampaikan sama antum. Berapa besar dan berapa lapang hatinya. Kalau dia bentuknya huruf H, maka yang bisa landing cuma helikopter. Paling bawa orang 2-3 orang. Makanya ada yang bilang, kenapa sih belum kaya-kaya ya? Hati kau sempit. Kenapa saya belum sukses? Saya udah rajin kerja buat tampatin. Hati kau sempit. Dia tersinggung. Mudah dendam, mudah benci, mudah kesal, mudah dongkol. Betul, yang salah orang lain. Dia nipu bisnis kau. Dia melarikan duit kita. Betul, dia salah. Tapi masa kau udah bertahun-tahun gak kaya-kaya gak ada muhasabah gitu. Ada gunanya kenyimpan dendam nih, ada gunanya kenyimpan kesal nih. Oh tak ada guna, udah skip. Bilang ya Allah aku maafkan. Apa gitu cuma di sekitar Pontianak, kecil sekali, kirim hadiah gak susahnya. Kirimkan bunga, bukan karangan bunga ya. Kirimkan buah, kirimkan apa, lauk-lauk atau kue bingke gitu, atau roti bahagia. Tahu nggak? Kirim. Pontianak kecil. Jadi ngaku belum sukses, belum berhasil, belum muncul ke permukaan. Hati sempit. Hati sempit inilah teman-teman semua yang membuat kita sulit bersyukur, karena pembanding kita selalu salah. Si fulan nih, kaulah bulan, kaulah bintang,
gara-gara kaulah aku berutang. Jadi gimana? Saya bilang kita tidak akan memaklumi kemungkaran, kita tidak akan memaklumi kebatilan, tapi silaturahim tak boleh putus. Itu kan pusing terjemahkan kalimat itu tuh gimana? Pusing nggak kira-kira? Silaturahim tak boleh putus. Terus gerakan, ya bikin tempat baru. Toh ya, pindah dari tempat lama ke tempat baru, memulai dari nol. Mohon maaf yang lewat sini anjing, apa? Tak ada manusia. Nah, setelah hatinya lapang, nanti bisa menjadi abdan syakur. Tanya, ngapa sholat? SOS, signal of syukur. SBS, sebagai bentuk syukur. Pagi ini SMK-nya ini ya. Mana ayat yang tadi Ustaz? Tuh tadi di Al-Isra. Kan prediksinya kan in ahsantum ahsantum li anfusikum kan. Ini di iya, betul enggak? Ini Al-Isra nih, pasti ayat 7. Ya, mana tadi prediksinya? Ayat 1, Asra, antum ini diperjalankan gitu kan. Itu tandanya antum tak bisa baca pikiran orang lain. Memprasangkai atau memprediksi itu bisa gitu. Masuk dulu ya. Saya selesaikan awal SMK biar bisa melepas antum semua. Nah, pesawatnya jam 7-an kan? Jam berapa pesawat? Jam 7? 7 lewat? 7.30, semuanya sama? Masih bisa lah, jam 8 itu kebenaran. Ya, nguji keimanan, Ada Tuhannya Allah, masih Allah kan Tuhannya? Ulang ya, baca tulisan di atas. Dan Allah menyebutkan Nabi siapa yang di abdan syakuroni di sini? Nabi siapa? Bacalah ayatnya. Musa sebelumnya. Di ayat ini dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh. Tahu robohnya hati Nabi Nuh, mari saya cerita. Di balik rasa sakit itu ada hadiah besar dari Allah. Maka antum yang tidak siap merasakan rasa sakit atau tidak siap dapat hadiah besar, tahan hadiah, tahan sakit itu sebentar. Dan tidak mungkin juga Allah tuh iseng atau usil ngasih rasa sakit sama antum, tidak mungkin. Wah, aku sakiti hambaku ini, tidak mungkin, bukan sifatnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim kok. Cuma rasa sakit itu dipilih Allah, dikasih Allah supaya antum punya energi lebih gitu. Tadi malam saya sebut nama kan, Zakwan, saya bilang ente yatim piatu kan, bapak dah tak ada, mama dah tak ada, ngapa ente ngurus zakat kan? Paham dah ente tadi malam kan? Ngapa ente saya suruh kan ngurus zakat? Supaya mereka punya tempat kembali. Strong why-nya bukan hanya sekedar ini syariat Islam, tidak sesederhana itu. Bagaimana rasa itu hadir. Kalau aku jadi dia, itu loh yang saya mau sampaikan tadi malam yang saya lupa. Sering-seringlah berpikir kalau aku jadi dia gimana ya? Kalau aku jadi dia gimana ya? Misalnya nih, antum ngasih hadiah di depan orang, terus ada beberapa orang yang menengok itu tidak dapat hadiah gitu. Apalah rasa gitu?
Salah satu tanda hati antum hidup, antum juga mikirkan bagaimana perasaan orang. Jangan sampai kita salah atau menyakiti. Maka hati yang lapang, bersyukur yang banyak, itu membuat antum punya hidup di atas rata-rata. Modal awalnya bukan duit, bukan saldo. Hati dulu lapang. Jangan punya dendam, jangan punya benci, jangan punya dongkol. Maka ketika antum punya hati yang lapang, antum mudah terima. Jadi ibaratnya tuh kayak bandara. Bandara tuh kalau besar bandaranya, luas runway-nya, yang landing pesawatnya helikopter atau Airbus, bahkan Antonov pun bisa landing. Kenapa? Landasan besar. Nah, kenapa hari ini rezekinya belum besar? Ayo jawab. Karena landasannya yang masih sempit. Landasannya harus besar, harus luas, harus lapang, supaya bisa landing dengan baik. Jelas ya? Clear kira-kira? Jadi baca lagi ulang. Bukan tempatnya yang sempit, hatinya saja yang kurang, bukan rezekinya yang sedikit, bersyukurnya saja yang kurang. Dah. SBS tadi sebagai bentuk syukur. Jadi antum sudah dapat energinya tadi malam, lillah. Ditanya, ngapa sih kau tuh lillah? Kenapa lillah? Sebagai bentuk syukur. Ya maka tidak heran karena antum mikirkan perut sendiri dan perut istri dan keluarga. Ya Allah kasih takarannya segitu. Saya pernah sampaikan kan, kita tuh akan dibayar tanda kutip berdasarkan seberapa besar atau seberapa hebat, seberapa rumit tingkat permasalahan yang bisa kita selesaikan. Kalau mohon maaf tidak mengecilkan ya, misalnya antum jadi cleaning service misalnya, atau jadi tukang bersih-bersih, tukang ngelap-ngelap kaca gitu. Kira-kira dibayar mahal nggak ngelap kaca tuh? Kenapa? Karena banyak orang yang bisa gantikan antum. Betul nggak? Masak, banyak orang bisa masak. Event organizer banyak tak? Iya banyak. Apa yang bikin aku tuh beda? Maka dalam bisnis tuh saya belajar 3 ya. Ini campur-campur lah belajar sedikit. BPD apa? Brand. Bisa personal, bisa merek. Cari nama yang mudah diingat, melekat di otak orang. Tadi saya barusan bikin di depan. Mizan. Mitra Zakat Munzalat. Nah ngomong masuk mana tadi? Untuk jadi Lasnas, partnernya Lasnas gitu. Nanti Majid Mitra. Berdiri ya, dapat ini. Brand. Dah. P, positioning. Tentukan positioning. Ini marketnya middle up, middle low. Masjid ini dipakai untuk apa nih? Positioning kita apa? Oh, masjid romantis, ramah orang muda. Ini juga untuk dakwah bisa. Jangan lu kira cuma untuk bisnisnya. Saya pakai untuk bisnis kok. Saya pakai ini juga untuk dakwah. Positioning kita apa? Masjid ramah musafir. Ya kan? Anak-anak motor kumpul sini. D, diferensiasi. Apa yang bikin masjid kita beda? Buka 24 jam. AC bertaburan di mana-mana. Wangi, bersih. Anak-anak muda dalam gang nggak pakai jas. Aneh bagi orang. Saya awal-awal dulu pakai jas diketawakan orang. Apa kata dia? Tak ada orang yang sholat situ bawa pakai jas kak. Kati kau lah. Apa jawabnya? Mulut-mulut kau. BPD, brand positioning diferensiasi. Apa BPD?
Tentukan. Kita jangan ini lagi ngetren ini, ikut lagi ngetren. Bikinlah apa yang bikin kita tuh berbeda. Wah, ini ada Bang Evan hobi makan. Brandnya hobi makan. Positioningnya makan-makan. Diferensiasinya borong makanan. Dia udah praktek, dia udah ngerti pola itu. Kan kerjanya borong-borong kan? Dibeli awal-awal dulu videonya tuh kue bingke dibelinya, nyari pedagang. Itu awal-awal itu yang bikin dia different. Enggak sekedar wisata kuliner. Ada burung lepaskan. Itu kerjanya Bang Evan. Kok Ayaman tahu saya monitor kok. Sampai IG story ini saya monitor semua. Kalau ada yang salah-salah langsung submit. Print. BPD, brand positioning itu kayak strategi gitu. Mau masuk dari mana dulu nih? Middle low, middle up. Mau masuk dari pintu anak muda dulu, masuk komunitas motor dulu, komunitas apa dulu. Nah, itu positioning, itu masuknya dulu. Yang penting bisa masuk. Dakwah ini bisa terima dulu, baru diferensiasi. Apa yang bikin antum berbeda? Tegas, garang. Tapi beli nangai mati, beli nangga kita. Dan ketika ditanya, kenapa antum melakukan ini semua? Antum dalam kondisi sadar mengatakan, saya lakukan ini sebagai bentuk syukur. Naik level enggak? Setelah hatinya lapang, kan rezeki datang. Hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, lunas hutang. Hati lapang. Makanya Nabi Musa alaihissalam, kok doanya yang kita tiru. Tiap hari saya juga berdoa, Rabbi shrah li sadri. Kenapa harus Rabbi shrah li sadri? Karena kita tidak kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu alam nashrah laka sadra. Apa? Nabi Muhammad? Tapi kalau Nabi Musa minta apa? Minta dilapangkan. Rabbi shrah. Jadi syarhus sadar, kelapangan hati itu akan menentukan rezeki. Saya ulang sekali lagi. Apa? Kita berbuat baik sama orang yang sudah baik. Apa istimewanya? Mohon maaf, tidak usah jadi orang Islam, orang kafir belum ngerjakan itu. Tapi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, ini macam kata Piramli, apa? Ini macam. Maka dikasih PR ya Des kemarin, PR Des. Ampun Kiai. Tidak ada ampun, minta ampun sama Allah, kerjakan cepat. Siap Kiai. Benar-benar nih ke kawan. Konsultasilah sama ayah sebelah tuh. Bang kayak mana ini bang? Kenapa aku yang disuruh bang? Tidak ada bantah-bantah. Sami'na wa ata'na. Tahu rasanya? Berbuat baik sama orang yang sudah baik sama kita itu mau latihan untuk latihannya gitu, berbuat baik sama orang yang justru jahat sama kita. Kasih daging berapa bungkus? 10. Mantap. Langsung darah tinggi bapaknya gitu ya? Enggak ya? Soalnya beda niat, beda hasil nih. Namun dikasih 10, ya darah tinggi sekalian. Ente nih, ente kadang-kadang ente apa? Enggak Ustaz, biar dia bisa masak rendang banyak. Oke. Baru ada testimoni. Iya Ustaz ya, ternyata memberi hadiah kepada orang yang jahat sama kita tuh sesuatu banget. Gitulah Islam. Tak usah berkelahi, udah dekat mati masih pakai cara lama. Kita klarifikasi aja Ustaz. Kita dendam, kita balas, kita serang balik. Nanti belau. Apa namanya? Tahu itu belau? Warnanya biru. Daya. Jadi
hati yang lapang ini nanti akhi, abang kakak semuanya jadi modal utama untuk antum punya energi lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena hati lapang ini yang membuat urusan jadi gampang. Hati lapang membuat rezeki datang. Itu otomatis. Maka saya dulu bikin analogi kan, hati lapang semuanya sebut. Buka. Biar enggak ngantuk antum tuh. Antum kira cuma antum yang ketidur malam. Macam dia ya. Saya pun begadang juga tadi malam. Ya, yuk semuanya. Hati lapang, rezeki datang. Senyum. 1, 2, 3. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezekinya sedikit. Hati sempit, rezekinya sedikit. Kalau gini, kenapa rezeki masih sedikit? Paham? Jangan tersinggung. Kenapa Pak Koni sakit terus? Kenapa Pak Koni sesak napas, kompilasi, panau sama urap, ginjal gitu. Panau tau? Panau bahasa Pontianaknya. Kompilasi dengan jantung misalnya gitu. Itu kan sakit kampung sama sakit kota gitu. Apa sakit kau ini? Komplikasi Ustaz. Kompilasi di luar ekspedisi. Apa sakit kau ini? Sakit kompilasi Ustaz. Oh kompilasi. Lagu siapa yang kompilasi? Komplikasi. Itulah dia Ustaz. Oh iya. Apa sakitnya? Panau Ustaz, panau. Dengan sakit jantung. Oh bagus sakit kau ini. Apa? Itu namanya sakit internasional dengan kearifan lokal. Apa? Sakit internasional dengan kearifan lokal. Internasional jantung, keren. Sakit jantung. Kearifan lokalnya apa? Panau. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezekinya sedikit. Nah, jadi ketika ada yang bilang, ngapalah kehidupan aku tak berubah ya? Ngapa masih begini-begini aja, stuck kayaknya di tempat gitu. Udah fix, daripada nunjuk muka orang, tunjuk muka seorang. Apa? Hati sempit. Jadi kenapa tadi di awal saya bilang sama antum, Bang, apa ya saya ini begini? Hati kok sempit. Itu dibalik kata-kata hati sempit tuh ada dendam, ada dengki, ada hasad, ada kesal nih sama orang lain. Apa dia yang buka cabang? Apa dia yang sukses? Harusnya kan aku. Itulah hati sempit tuh. Paham? Clear ya? Jadi landasannya harus luas. Siapkan dulu bandaranya. Yang besar, yang lebar, yang banyak. Nanti yang landing berbanding lurus dengan ini. Ingat tadi logika analogi WC 1 meter kali 1 meter. Kecoa ya jadi masalah. Apa gitu? Singa di dalam situ. Sedekah akbar kata singanya. Wow, amazing kata dia. Ya kan? Semoga apa yang kami makan jadi energi bermasalah gitu langsung singanya. SOP dia langsung. Ya kan? Apa yang body bahagia tuh? Ya kan? Langsung Allahumma lakasumtu ham. Tapi kalau antum di lapangan bola itu tidak mungkin. Antum takut iya, wajar. Tapi bisa lari tidak di lapangan bola? Bisa, masih bisa. Itulah hati yang lapang. Maka menghadapi masalah, tadi malam saya ulang lagi nih, bukan masalah besar kecil masalah, tapi yang nomor 1 cara meresponnya. Yang kedua, di mana atau kepada siapa antum meletakkan harapan. Yang ketiga, apa yang sudah antum lakukan untuk nolong orang lain. Itu ya intinya hidup tuh. Materi utama di universitas kehidupan itu adalah bagaimana cara meresponnya. Sudah saya ajarkan IRS, ikhlas ridho sabar.
Kemudian kepada siapa meletakkan harapan? Kalau kepada manusia sudah pasti kecewa. Dan antum sudah buat apa untuk nolong orang lain? Kalau kau cuma dagang sekedar dagang, bisnis sekedar bisnis, mohon maaf, terus jadi orang Islam yang tak percaya Tuhan dia berdagang. Dan dagangannya itu mukena, cobalah. Agamanya bukan Islam, jualannya mukena. Apa hebatnya kau berdagang gitu? Tapi kalau dengan bisnis pun, dengan perdaganganmu, kau nolong orang, ini macam. Apa kata Piramli? Ini macam. Itu boy. Ada budak-budak hamba sahaya kah? Budak-budak mualaf. Betul mualaf. Coba ulang, asyhadu. Alhamdulillah ada jomblo kita. Selamat dan hampir kiamat. Catelok dah. Apa kapal pecah? Si kapal. Udah balik dah pecah kapal. Ya. Dan ini semua hati yang lapang. Kemudian tadi kita bicara tentang itu dilakukan sebagai bentuk syukur. Jadi intinya 3 poin. 1, bagaimana cara merespon. Kepada siapa kita meletakkan harapan. Apa yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Nanti pasti ada pertanyaan. Otomatis, gimana mau nolong orang Ustaz? Kita sendiri keterbatasan. Pakai apalah nolongnya? HTD, harta, tenaga, doa. Masa kau tak punya mulut doakan orang, apa susahnya? Bibir kau tuh BK apa? Bibir kau apa? Pakailah untuk doakan orang. Gibah itu. Apa BK? LM, bukan logam mulia. BK. Masa tak bisa bantu nyapu, bantu dorong mobil? Bisa. Dah, itu dulu pagi hari ini guru balik awal ya. Karena banyak program yang bisa dikerjakan, ya kan? Persiapan antum juga untuk meresume, meraping materi beberapa hari. Dan lakukanlah ini seperti Nabi Nuh dikasih label sama Allah, innahu kana abdan syakura. Kalau sudah masuk di zona abdan syakura, itu kanan atas Sulaiman, Ibrahim, Nuh, itu saudagar dan Muhammad. Tiga tadi ya, menghadapi masalah, menghadapi ujian hidup. 1, bagaimana merespon. 2, pada siapa meletakkan harapan. 3, apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Kau jangan mikirkan dirimu. Kalau sekedar mohon maaf, kata kan gitu. Apa kata Bu Yamka kemarin? Kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup. Bes kena tegur. Kalau kerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Al-Isra ayat berapa nih yang kita bahas hari ini? 3. Ayat 3. Udah diprediksi ini pasti subhanallah di asra. Tahu meleset ayatnya. Ya, namanya juga persepsi. Namanya juga kira. Itulah saya bilang, kita tak bisa baca otak saya. Ya, di luar ekspedisi terus. Di luar ekspedisi. Nggak habis fikri kita pikirkan. Ya, pokoknya kalau itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, kincah udah. Buat yang mau safar, mana yang mau safar di sini, biar didoakan sini.
belajar minta doa sama se-Indonesia nih. Saya Fulan, awalnya saya coba-coba. Anda gitu ya. Minta doa sini di SMK, belajar kita. Mana mic-nya? Tolong pegangkan ini biar bisa disurut muka mereka. Surut itu kombinasi antara shoot dengan sorot. Minta doa belajar, kita mau balik. Ini adab yang diajarkan Wawa. Kalau nak balik pamit, minta doa dari orang-orang. Belajar kita. Saya di mana, saya di mana, saya di mana. Ini kamera dibalik bin. Pakai muka mereka. Dibalik. Belakang ya. Muka yang dibalik ke atau apa terserah lah. Hati-hati lah. Itu kan aneh. Nah, gitu. Belajar minta doa kita. Boleh balik kalau belum minta doa. Ini yang dikasih mic azan. Nah, coba azan satu-satu ya. Nah, dari yang mana dulu? Nanti wapang terakhir. Antum kan direksi. Atau kita kelahi dulu. Ya. Ditiup jangan. Enggak ya, enggak ditiup ya. Fu. Kita antum kalau ngetes mic jangan ditiup ya. Itu bukan bakwan. Enggak rasa. Sepuk nih. Nah, silakan. Minta doa. Pamitan sekaligus minta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Kiai atas banyak hal pelajaran selama beberapa hari di sini. Hari ini kami dari Kalimantan 2 yang dikomandani wakil pengasuh kami Bapak Abang Dedi Krisnawardana. Nama bro selain Indonesia itu Go Freedom. Masih. Belum selesai. Tidak salah kita kebebasan di surga itu kan kita. Jangannya berarti namanya jannah. Go Freedom in jannah gitu. Masya Allah. Mati dulu tapi ya. Siap Kiai. Izin Kiai mohon dan abang-abang, kakak-kakak Paskas di Masjid Kapal Menjalan dan di seluruh Indonesia, mohon doakan kami agar betul-betul bisa seperti pesan Kiai barusan tadi, bisa menjawab segala tantangan dan persoalan secara benar, bisa menyadarkan diri kami dengan Allah Rabbul Alamin dan bisa melakukan yang terbaik sebanyak mungkin dengan orang-orang di sekeliling kami dan di seluruh dunia. Di mana amanahnya? Wilayah asuhnya di mana wilayah asuhnya? Qadarullah dengan izin Allah saya diamanahi untuk wilayah Kalimantan Tengah Kiai dengan 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota dan lebih dari 100 kecamatan Kiai yang ada. Insyaallah. Disuruh bikin apa pulang ini? Bismillah dan izin Allah kami ingin mendirikan Masjid Kapal Menjalan Palangkaraya. Amin. Allahu Akbar. Mohon doanya. Amin. Dan insyaallah mohon doanya semoga dengan kehadiran Masjid Kapal Menjalan Palangkaraya ini nantinya bisa menjadi tempat kembalinya saudara-saudara kaum muslim dan muslimat untuk kembali kepada Allah. Demikian Kiai. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. masjid sebagai tempat kembali itu kan kuncinya ya. Bukan bikin apa-apa, bikin tempat kembali. Ya. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Edes Heli Susilo, amanah di Kota Balikpapan. Ada Masjid Kapal Menjalan As-Samad Balikpapan di kilometer 8 dekat STT Migas. Jadi buat follower yang nonton orang Balikpapan di kilometer 8. Jadi itu aja. Oke. Sudah berdiri masjidnya? Alhamdulillah sudah berdiri. Ngadep kiblat ya, betul ya? Ngadep kiblat ya. Bisa sholat di sana? Bisa sholat di sana. Alhamdulillah. Carikan khotib yang mirip kayak saya gitu ya. Ya, jadi itu aja
izin pamit, izin pulang ke Balikpapan. Nah, terima kasih buat teman-teman semua, Pak Yai, teman-teman semua 3 hari ini digembleng dan segala macamnya. Terima kasih, semoga Allah balas dengan balasan terbaik. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Balikpapan sudah ada masjid Munzalan, tempat kembalinya umat di sana. Selanjutnya, loh kok hilang? Tidak boleh balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Eko Stiono dari Banjarbaru. Alhamdulillah sekarang baru ada 1 masjid dan masih ada 13 kota kabupaten yang belum ada. Untuk itu saya menawarkan kepada teman-teman yang mau membuka sumur amal jariah. Masih ada 7 kabupaten di Kalimantan Selatan yang masih belum ada gerakan infak beras, dan masih ada 13 potensial untuk kabupaten yang siap dibangun masjid kapal Munzalan. Di Banjarbaru sendiri lokasinya di dekat bandara Jalan Baru, Bandara Internasional Samsudin Nur, dan alhamdulillah Banjarbaru saat ini sudah menjadi ibu kota provinsi. Jadi untuk saat ini menjadi lintas utama jika menuju ke bandara dan ke dalam kota Banjarbaru. Barangkali alhamdulillah sudah bisa sholat dengan bangunan yang sejuk, AC bertebaran juga di mana-mana. Sudah dingin. Cepoi-cepoi. Alhamdulillah kita AC beneran, Ustaz. Oh, AC beneran. AC beneran. Karena kita tidak mandang fisik, Ustaz. Biar saja dari luar tidak terlihat seperti bangunan yang sejuk, tapi di dalamnya sejuk, insyaallah. Mohon doanya teman-teman semua, pergerakan kami di Banjarbaru terus bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat yang ada di Banjarbaru khususnya dan di seluruh dunia umumnya. Terima kasih. Dan mohon doanya hari ini kami akan safar insyaallah ke Jakarta dulu sebagai duta Munzalan, dan besok lusa jika diizinkan kita akan silaturahim ke Bogor, ke tempat Bang Rangga. Kita mau silaturahim, mau belajar di sana dan mau survei ke puncak ya. Terima kasih. Klarifikasi. Ini sebenarnya mau beliau aja. Survei Pembenaran. Siapa panitianya? Nah inilah santri hiperaktif. Ya, Betul. Bang Yudi ngomong, silakan kalau Yudi. Ya silakan. Jadi Siap-siap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya dapat amanah di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar. Di Kukar ada 20 kecamatan, 193 desa, 749 masjid. Alhamdulillah di Kutai Kartanegara sudah ada Masjid Kapal Munzalan Kukar di Kecamatan Loapulu. Mohon doanya semoga Masjid Kapal Munzalan yang ada di Kutai Kartanegara menjadi pusat peradaban untuk seluruh pergerakan yang ada di Kutai Kartanegara dan pusat pertemuan untuk seluruh masjid yang ada di Kutai Kartanegara. Mohon doanya juga semoga Paskas Kukar dan seluruh yang ada di Indonesia Allah istiqomahkan dalam kebaikan. amin. Dan mohon doanya Kiai dan para guru-guru saya, saudara-saudara saya, doanya mudah-mudahan Allah wafatkan saya dan keluarga di dalam masjid. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Aflen.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Perkenalkan, saya Dedi Trisnawardana, domisili di Samarinda. Harapan seorang ayah, anak-anaknya melampaui apa yang dikerjakan ayahnya. Alhamdulillah, insyaallah Kukar, Banjarbaru, Balikpapan, insyaallah mudah-mudahan segera Palangkaraya menyusul, dan mudah-mudahan Samarinda juga Allah amanahkan bisa membangun masjid. Amin. Bukan fisik dan konstruksi, tapi fungsi dan kontribusi tempat untuk kita semua kembali. Mudah-mudahan memberikan amanah. Kami juga minta doanya semoga bukan hanya untuk warga di sekitar tempat kami berada, tapi mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah selamatkan kita bersama keluarga. Amin. Insyaallah juga minta doanya semoga kami bisa menjalankan amanah. Insyaallah kami bisa istiqomah untuk tetap lillah. Amin. Tidak mencari panggung, tidak mencari nama, tidak mencari perhatian manusia, tapi insyaallah mudah-mudahan kami istiqomah lillah bersama kawan-kawan semuanya yang di seluruh Indonesia. Terima kasih buat abang-abang semuanya, kakak-kakak semuanya, para wakil pengasuh, direktur, bimbingan kepala juga ya Ustaz ya. Dan juga terima kasih atas semua bimbingannya. Insyaallah saling mendoakan. Kami tak pandai berdoa, tapi apa yang kita minta semua sama seperti yang Nabi-Nabi Allah minta. Begitu pula doa kami semuanya, dan mendoakan abang kakak semuanya. Terima kasih. Insyaallah ketemu lagi sampai berjumpa di Baitullah. Amin. Warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi abang kakak di seluruh Indonesia, inilah perwakilan Masjid Kapal Munzalan di beberapa daerah. Ada Kalimantan Tengah, ada yang di Samarinda, Balikpapan, Banjarbaru, dan juga Kutai Kartanegara, dan masih banyak lagi yang belum kita tampilkan di sini, masih kita simpan, dan insya Allah nanti akan ada Paskas Bahagia. Ya, Paskas itu pasukan santri amal soleh yang insya Allah nanti akan kumpul. Tadi itu pandai-pandai dia ya, itu ya, nak survei-survei. Emang santri hiperaktif namanya ya, kelebihan energi dia. Nanti kita suruh dia bikin masjid di bawah laut gitu ya, biar energinya itu tersalurkan. Doakan abang kakak semoga beliau-beliau ini, Bang Yudi, Bang Eko, Bang Edes, Bang Dedi, dan juga Bang Rohan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dapat tugas tadi malam, dapat amanah, dan dapat doa. Saya bilang itu bukan gantungan kunci, itu doa. Semoga di seluruh Indonesia, di seluruh bumi-bumi Allah ini ada tempat umat untuk kembali. Dan tempat kembali itu bernama masjid. Ya, insya Allah nanti kita doakan. Dan mudah-mudahan sebelum sampai ke lokasi, saya yakin yang nonton ini pasti banyak orang-orang baik. Ada orang baik yang mendoakan, kita tidak tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Insya Allah mudah-mudahan niat baik dikabulkan Allah, cita-cita baik dikabulkan Allah. Apapun yang kita sebut-sebut, insya Allah jadi kenyataan karena tidak ada doa yang tertolak. Ya, Al-Fatihah. Ya, karena berdua kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. 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 Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan sama semua. Kakak semuanya izin pamit. Setelah ketemu Bang Said insyaallah nyusul. Penafan dalam perjalanan lancar. Abdurrahman